Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fandi Noval Deitsa dengan NIM 2441110402016. Dengan pengampu Bapak Ishak Suryono Nugroho MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih. Baik, di kali ini saya akan membuat video tentang usul fikih yang di dalamnya dari definisi usul fikih baik secara bahasa maupun istilah, terus sejarah perkembangan usul fikih, terus sumber hukum Islam, maqasid al-syariah, dan kehidupan usul fikih dalam sehari-hari. Oke, langsung saja lihat videonya satu ini. Oke, pertama tuh ada definisi usul fikih secara bahasa maupun istilah. Yang pertama, dari bahasa. Kata usul fikih terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Dalam bahasa Arab berarti dasar atau pondasi. Ibarat sebuah bangunan, aslu adalah pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, bangunan tidak akan berdiri kokoh. Sedangkan kata fikih berarti pemahaman atau pengetahuan. Jadi secara bahasa, usul fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar pemahaman atau pondasi pengetahuan. Bukan sekedar tahu saja, akan tetapi benar-benar mengerti dan memahami secara detail. Lanjut, secara istilah, usul fikih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar metode-metode untuk memahami dan mengambil hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, usul fikih ini seperti manual instruksi bagi para hukum Islam atau mujtahid untuk bisa meneliti Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber lainnya. Lalu dari sana mereka bisa menentukan mana yang hukumnya wajib, haram, sunnah, dan lain-lain. Lanjut, ada sejarah perkembangan usul fikih dari masa ke masa. Nah, usul fikih ini seperti sebuah bangunan besar. Ia tidak langsung terbentuk, tapi dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu. Adapun perkembangannya sebagaimana berikut. Yang pertama, ada periode Rasulullah SAW. Nah, dari periode ini tuh langsung dari sumber hukum langsung. Jadi kalau misalkan ada masalah, para sahabat langsung bertanya kepada Nabi. Nabi akan menjawabnya dengan wahyu Al-Quran atau menjelaskan sendiri, itu dari hadis. Jadi hukum langsung turun dari Rasulullah SAW. Nah, terus dari ini juga tidak ada rumusan lagi. Nah, jadi para sahabat tidak perlu merumuskan cara mengambil hukum karena ada Nabi yang jadi rujukan hidup. Jika ada ayat yang turun, Nabi langsung menjelaskan maksudnya secara terperinci. Nah, peran Nabi adalah penjelas Al-Quran, penentu hukum, dan pemutus masalah. Beliau adalah sumber utama dan pertama. Meskipun benih-benih usul fikih dan usul fikihnya sudah ada, misalnya ketika Nabi mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya, bagaimana kamu akan memutuskan perkara? Muadz menjawab, dengan kitabullah, yaitu kitab Al-Quran. Nabi bertanya lagi, jika tidak ada kitabullah, Muadz menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi, jika tidak ada di sunnah Rasulullah, Muadz menjawab, aku akan berjihad dengan akalku. Ia menunjukkan bahwa prinsip berijtihad atau mengeluarkan hukum sudah dipraktikkan dan disetujui oleh Nabi meskipun belum berbentuk ilmu yang sistematis. Nah, selanjutnya periode sahabat dan periode tabi'in. Setelah Nabi wafat, para sahabat dan generasi setelahnya menghadapi tantangan baru. Nah, jika tidak ada Nabi ini sudah wafat, mereka tidak bisa lagi langsung bertanya kepada Nabi. Nah, terus mempunyai masalah-masalah baru dan perlu yang mempunyai solusinya. Nah, Islam itu bersolusi seperti menyebarluaskan kitab hadis. Nah, langsung terus bertemu dengan budaya dan masalah-masalah baru yang tidak ada secara eksplisit di Al-Quran atau hadis. Nah, langsung tuh muncullah perbedaan pendapat karena pemahaman dan cara mereka mencari hukum bisa berbeda. Muncullah perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama dan sahabat. Nah, di masa ini para sahabat dan tabi'in mulai melakukan ijtihad secara lebih intensif. Mereka menggunakan metode-metode. Nah, yang pertama metode-metode yang ia lakukan yaitu merujuk Al-Quran dan hadis. Ini tetap menjadi prioritas utama. Nah, terus melihat kesepakatan sahabat atau ijma, jika para sahabat sepakat atas suatu hukum, itu menjadi dalil yang kuat. Nah, langsung ke melihat dari kias. Kias itu bisa dibandingkan dengan cara analoginya. Nah, membandingkan masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Jika ada kesamaan sebab, maka dilakukan dengan istisan atau masalah mursalah dan yang lain-lain. Nah, metode-metode ini juga mulai muncul untuk mencari solusi yang terbaik bagi umat. Meskipun belum ada buku usul fikih dari zaman ini, periode ini, praktik pengambilan hukum sudah membentuk pola dan kaidah tidak tertulis. Para ulama seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan kemudian para tabi'in seperti Said
Musayyab, Hasan Al-Basri, dan lain-lain adalah para praktisi usul fikih. Selanjutnya itu ada periode pembukuan dan sistemasi seperti Imam Syafi'i. Nah, ini adalah titik balik penting dalam sejarah usul fikih. Kebutuhan untuk menyusun kaidah ijtihad menjadi semakin mendesak karena ada semakin banyaknya perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pandangan di antara ulama semakin meluas sehingga diperlukan aturan yang jelas dan disepakati untuk menjaga konsistensi. Nah, terus juga munculnya mazhab-mazhab fikih. Nah, para imam mazhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hambal telah meletakkan dasar-dasar mazhab fikih mereka. Nah, beliau diakui sebagai peletak dasar ilmu ushul fikih secara tertulis dan sistematis melalui karyanya yang monumental. Terus selanjutnya itu ada periode perkembangan, penyempurnaan, dan klasifikasinya. Setelah pondasi diletakkan oleh Imam Syafi'i, ilmu ushul fikih itu terus berkembang pesat. Dan munculnya berbagai mazhab dalam ushul fikih itu seperti ya Imam Syafi'i, para ulama Imam Syafi'i mengembangkan ushul fikih dengan pendekatan yang berbeda, melahirkan dua mazhab, mazhab mutakalimin dan mazhab fuqaha. Nah, terus juga adanya penulisan kitab-kitab usul fikih yang lebih luas dan detail. Banyak ulama menulis karya-karya besar yang membahas usul fikih secara lebih mendalam, menyajikan perbandingan antara mazhab dan mengembangkan teori-teori baru. Nah, terus juga ada penelitian dan aplikasi kontemporer. Hingga saat ini, usul fikih terus bisa dipelajari, dikembangkan, dan diterapkan untuk menjawab tantangan dan masalah-masalah baru yang muncul di era modern seperti saat ini, seperti isu biotika, transaksi keuangan syariah, dan hukum-hukum digital. Kaidah usul fikih ini menjadi alat vital bagi para kontemporer untuk merumuskan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada sumber-sumber pengambilan hukum Islam atau dalil-dalil syara. Nah, dalam ini sumber hukum Islam tuh ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa itu penting? Nah, Al-Quran ini sangat penting karena adalah sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Semua hukum yang ada di dalamnya mutlak kebenarannya dan harus ditaati. Tidak ada satupun sumber lain yang bisa menandingi kedudukannya. Contoh seperti sholat, puasa, larangan riba, dan yang lain-lain. Yang kedua itu ada sunnah atau hadis. Nah, apa itu sunnah atau hadis? Itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga penting karena sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi Al-Quran. Al-Quran seringkali memberikan hukum secara umum, lalu as-sunnah menjelaskan detailnya. Misalnya Al-Quran memerintahkan sholat, tapi hadis menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang benar. Seperti itu. Nah, terus ada ijma yang ketiga. Nah, ijma itu apa? Ijma itu adalah kesepakatan konsensus seluruh ulama mujtahid atau ahli hukum Islam dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Nabi mengenai suatu hukum syara atas masalah. Nah, ijma ini adalah sumber hukum Islam. Jika para ulama mujtahid dari berbagai daerah dan mazhab mencapai kesepakatan tentang suatu hukum, maka kesepakatan itu dianggap sebagai dalil yang kuat dan mengikat. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mengarahkan segenap kemampuan untuk meneliti Al-Quran, As-Sunnah, dan sampai pada kesimpulan yang sama. Contohnya kesepakatan ulama bahwa Al-Quran harus dibukukan atau kesepakatan mengenai keharuman nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nah, yang terakhir itu ada kias. Apa itu kias? Yaitu menyamakan suatu hukum atau menyamakan hukum suatu masalah baru yang tidak ada nas atau tidak ada teksnya. Hukumnya secara langsung dalam Al-Quran atau sunnah atau ijma dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya. Karena ada kesamaan ilat atau sebab hukum di antara keduanya. Nah, ini juga kias adalah metode yang digunakan untuk menemukan bagi masalah-masalah kontemporer atau masalah yang belum ada di zaman Nabi. Dengan kias ini, hukum Islam bisa terus relevan dan menjawab perkembangan-perkembangan zaman. Nah, selanjutnya itu ada masalah musalah dan maqasid asy-syariah. Nah, di dalam masalah musaha ini itu adalah mencari kebaikan yang tidak ada jelas hukumnya. Bayangkan begini, ada situasi baru yang muncul dan setelah dicari-cari Al-Quran, hadis, ijma, bahkan kias, tidak ada hukum spesifik yang mengaturnya. Tapi kalau masalah ini dibiarkan begitu saja, dampaknya begitu buruk bagi umat, dan disinilah masalah mursalah itu bisa masuk. Nah, apa itu masalah mursalah? Nah, itu adalah penetapan hukum Islam untuk suatu masalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang jelas dan nyata bagi umat. Padahal tidak ada dalil nas yang secara spesifik memerintahkan atau melarangnya, dan juga tidak ada dalil yang menolaknya.
Intinya mencari atau menetapkan hukum demi kebaikan umum yang belum ada aturannya. Ini dilakukan agar umat Islam bisa menjalani hidup dengan baik dan terhindar dari kesulitan. Contohnya, pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf pada masih Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Tidak ada perintah langsung dari Nabi untuk membukukan Al-Quran. Tapi pembukuan itu menjadi sangat maslahat untuk menjaga keaslian Al-Quran dari kepunahan atau perbedaan bacaan di kalangan umat yang semakin meluas. Ini adalah contoh klasik penerapan masalah mursalah. Nah, selanjutnya itu ada maqasid al-syariah, yaitu tujuan besar hukum Islam. Kalau masalah mursalah tentang mencari solusi untuk kebaikan. Nah, sedangkan maqasid syariah itu tentang apa tujuan akhir dari semua hukum Islam itu ada. Ini adalah jiwa dari syariat Islam. Nah, maqasid syariat itu ada tujuan untuk tujuan-tujuan mulia dan rahasia dibalik ditetapkannya hukum-hukum syariat Islam. Nah, dengan kata lain, mengapa Allah Subhanahu wa taala membuat aturan ini? Pasti ada hikmah dan tujuannya. Intinya, hukum Islam itu ada untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, contohnya, eh, mengapa mencuri itu haram? Karena bertujuan memelihara harta, hifzul mal, orang lain agar tidak dirampas. Mengapa khamar itu haram? Karena bertujuan memelihara akal atau hifzul akal agar manusia bisa berpikir jernih. Nah, hubungan antara masalah mursalah dan maqasid syariah ini adalah maqasid adalah payung besarnya atau tujuan umum dari semua hukum Islam, sedangkan masalah mursalah adalah salah satu metode atau cara untuk mencapai tujuan besar tersebut, terutama ketika tidak ada dalil yang khusus yang mengaturnya, namun dengan tetap berpegang pada koridor maqasid syariah. Jadi ketika ulama menetapkan hukum menggunakan masalah mursalah, mereka harus memastikan bahwa keputusan itu benar-benar sejalan dengan salah satu atau lebih dari maqasid syariah, yaitu untuk membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat. Yang terakhir itu ada contoh kegunaan untuk memahami usul fikih dalam kehidupan. Nah, ada banyak sekali gunaan atau contoh-contoh usul fikih dalam kehidupan. Seperti yang pertama itu ada memilah berita dan pendapat keagamaan. Nah, tanpa usul fikih, kita mungkin mudah termakan hoaks, langsung percaya pada setiap pendapat ustadz-ustadz yang viral di media sosial tanpa tahu dasar kekuatannya. Kita jadi bingung mana yang benar atau mana yang lebih kuat dalilnya. Nah, dengan usul fikih juga kita akan terlatih untuk bertanya apa dalilnya, dari mana ustadz itu mengambil hukumnya, apakah ini berdasarkan Al-Quran atau hadis sahih atau ijma atau hanya pemahaman pribadi yang lemah. Kita jadi lebih kritis dan bisa memilah informasi yang tidak mudah tersesat oleh klaim-klaim dasar yang kuat. Nah, contoh yang kedua itu ada menyikapi perbedaan pendapat atau khilafiyah. Nah, tanpa usul fikih, kita bisa memudahkan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat fikih, misalnya perbedaan kunut subuh, bacaan basmalah, jahron siron, atau perbedaan jumlah rakaat tarawih. Kita bisa menganggap satu-satunya yang benar hanya pendapat kita dan mengklaim orang bid'ah atau yang sesat. Dengan usul fikih, kita akan memahami bahwa perbedaan pendapat itu wajar dalam fikih. Nah, karena ada perbedaan dalam memahami dalil, perbedaan riwayat hadis atau perbedaan metode ijtihad, kita jadi lebih toleran, menghargai perbedaan dan tidak menyalahkan. Kita tahu bahwa ada ranah yang memang terbuka untuk ijtihad dan ranah yang sudah pasti. Nah, terus kita juga terakhir yang ketiga itu ada mengambil keputusan pribadi yang lebih tepat. Tanpa usul fikih, keputusan kita sering berdasarkan emosi, kebiasaan, atau ikut-ikut tanpa memahami dasar hukum syariah. Dengan usul fikih, kita bisa menganalisis suatu berdasarkan prinsip-prinsip usul fikih. Misalnya sebelum membeli produk, kita bisa mencari tahu apakah transaksinya sudah sesuai syariat. Sebelum mengambil pekerjaan, kita bisa menilai apakah sumber penghasilannya halal atau haram berdasarkan kaidah-kaidah fikih muamalah. Ini membantu kita membuat hidup yang lebih tanggung jawab dan sesuai syariat. Nah, ini juga bisa disimpulkan usul fikih membekali kita dengan kacamata atau alat bedah untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, kritis, dan kontekstual. Ini membuat kita menjadi muslim yang lebih cerdas dan beragama, tidak mudah terombang-ambing, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Yang terakhir itu ada contoh kegunaan untuk memahami usul fikih dalam kehidupan. Nah, ada banyak sekali gunaan atau contoh-contoh usul fikih dalam kehidupan. Seperti yang pertama itu ada memilah berita dan pendapat keagamaan. Nah, tanpa usul fikih, kita mungkin mudah termakan hoaks, langsung percaya pada setiap pendapat ustadz-ustadz yang viral di media sosial tanpa tahu dasar kekuatannya. Kita jadi bingung
mana yang benar atau mana yang lebih kuat dalilnya. Nah, dengan usul fikih juga kita akan terlatih untuk bertanya apa dalilnya, dari mana ustadz itu mengambil hukumnya, apakah ini berdasarkan Al-Quran atau hadis sahih atau ijma atau hanya pemahaman pribadi yang lemah. Kita jadi lebih kritis dan bisa memilah informasi yang tidak mudah tersesat oleh klaim-klaim dasar yang kuat. Nah, contoh yang kedua itu ada menyikapi perbedaan pendapat atau khilafiyah. Nah, tanpa usul fikih, kita bisa memudahkan menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat fikih. Misalnya perbedaan kunut subuh, bacaan basmalah, jahron siron, atau perbedaan jumlah rakaat tarawih. Kita bisa menganggap satu-satunya yang benar hanya pendapat kita dan mengklaim orang bid'ah atau sesat. Dengan usul fikih, kita akan memahami bahwa perbedaan pendapat itu wajar dalam fikih. Nah, karena ada perbedaan dalam memahami dalil, perbedaan riwayat hadis atau perbedaan metode ijtihad, kita jadi lebih toleran, menghargai perbedaan dan tidak menyalahkan. Kita tahu bahwa ada ranah yang memang terbuka untuk ijtihad dan ranah yang sudah pasti. Nah, terus kita juga terakhir yang ketiga itu ada mengambil keputusan pribadi yang lebih tepat. Tanpa usul fikih, keputusan kita sering berdasarkan emosi, kebiasaan, atau ikut-ikut tanpa memahami dasar hukum syariah. Dengan usul fikih, kita bisa menganalisis suatu berdasarkan prinsip-prinsip usul fikih. Misalnya sebelum membeli produk, kita bisa mencari tahu apakah transaksinya sudah sesuai syariat. Sebelum mengambil pekerjaan, kita bisa menilai apakah sumber penghasilannya halal atau haram berdasarkan kaidah-kaidah fikih muamalah. Ini membantu kita membuat hidup yang lebih tanggung jawab dan sesuai syariat. Nah, ini juga bisa disimpulkan usul fikih membekali kita dengan kacamata atau alat bedah untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, kritis, dan kontekstual. Ini membuat kita menjadi muslim yang lebih cerdas dan beragama, tidak mudah terombang-ambing, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.